ruang kantor Bapak Uskup sendiri di bagian ini. Uskup bisa dekat ekonom tua di situ. Ya, Pak. Kalau boleh wartawan saya tidak masuk. Permisi. Dari Indonesia. Mana Pak Dandre? Boleh atau enggak? Sudah masuk gitu. Tapi boleh atau enggak? Oh, boleh, Pak. Boleh sekali loh. Boleh pinjam sekali-sekali. Ini ekonom. Di ruangan ini, ruang ekonom Dari disembunyikan. ini. Ini staf ekonomi semua. Jadi benda barang kehidupan. Nah, ini semua pengelolaan di sini. Kemudian sampai tempat kami beribadah. Boleh, Bapak. Siapa? Pak Wagub, izin Pak. Mbak. Izin Bapak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lukisan ini dibuat oleh seorang pastor. Oh. Dari ini kan ya, saya pakai yang dari kamu. Yang di luar juga ada keterangan sejarah keindahan. Mana, Bapak? Ini yang berjasa. Yang bertanggung jawab pengadaan reguler. Oke, nah, jadi siap ya? Saya udah dengan Pak Menteri PPN udah oke. Oh, oke. Terima kasih ya. Saya lapor ya.
naik pangkat. Kalau tidak naik pangkat, Bapak ini tidak masuk kerajaan. Tapi pasti Bapak di surga. Walaupun cuma di sudut. Sebelah kiri. Aduh. Gimana Pak dulu? Peresmian Gedung Keuskupan Agung Merauke. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Tari Yelmasu. Bang, yuk.
Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada Sanggar Tari Gelmasuk. Bapak Menteri dan para undangan sekalian yang kami hormati, selanjutnya saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, disilakan duduk kembali. Bapak Menteri
Yang Mulia Uskup Agung Merauke dan para hadirin sekalian. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Sekretaris Keuskupan Agung Merauke, Pastor Yohanes Kandang Projo, disilahkan. Yang saya hormati Bapak Menteri PMK yang mewakili Presiden sempat hadir di sini, kami senang dan gembira. Bapak Uskup Agung Merauke, pejabat Gubernur Papua Selatan, Bapak Bupati, dan juga Bapak Danrem, yang saya hormati Dirjen Bimas Katolik yang hadir di sini serta rombongan, dan Forkopimda yang juga hadir pada saat ini, anggota-anggota FKOB yang saya kasih dan saya hormati, serta tamu undangan yang hadir pada saat ini. Selamat siang. Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan atas kesempatan yang disediakan bagi kita untuk kami alami peristiwa hari ini, yaitu pemberkatan gedung kantor Keuskupan Agung Merauke serta peresmian. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Uskup. Hadiah kita tepuk tangan untuk Bapak Uskup. Sebenarnya kita umat Keuskupan Agung Merauke mesti kasih hadiah kepada Bapak Uskup ini. Tapi ternyata sebaliknya Bapak Uskup kasih hadiah sama kami berupa gedung kantor Keuskupan Agung Merauke. Karena itu kepada umat Keuskupan Agung Merauke, kami patut bangga terhadap kehadiran Bapak Uskup dan juga terhadap peristiwa hari ini, dan khususnya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang memberikan kita bantuan berupa gedung ini melalui Bapak Menteri PMK, Bapak Effendi Muharin. Terima kasih banyak Bapak Menteri. Kami pikir tidak ternyata hadir di tengah-tengah kami, luar biasa. Kami umat Keuskupan Agung Merauke bergembira dan sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap kami di wilayah Papua Selatan, khususnya di Keuskupan Agung Merauke. Karena itu Bapak Uskup ini kelihatan pincang, tapi jangan coba. Dalam kepincangan itu dia sangat lincah, sehingga tugas yang diminta kepada saya kadang-kadang susah. Tapi luar biasa dengan kehadiran Uskup Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc di tempat ini. Karena itu dari tempat ini kepada seluruh umat Katolik yang Keuskupan Agung Merauke, mari kita jaga keuskupan kita di bawah kepemimpinan Monsinyur Petrus Canisius Mandagi. Kalau toh ada hal-hal yang menyangkut dengan tindakan hukum, jangan kita bertindak sendiri. Untuk itu ada polisi, ada Kapolres, tidak usah ragu. Kapolres akan sungguh-sungguh tangan ini ketika kita beritahu. Jangan kita ambil tindakan sendiri, main hakim sendiri. Mari kita ciptakan kondisi di keuskupan ini dan khususnya di
wilayah Papua Selatan agar seluruh urusan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, apalagi sekarang tahun politik, kita jaga dan kita jaga kedamaian, kerukunan, persaudaraan, dan persatuan. Semoga suara saya di tempat ini untuk seluruh umat Katolik di seluruh keuskupan didengar karena disiarkan langsung ke seluruh pelosok. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberkati dan disediakan waktu oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Mari kita pakai dengan selalu rajin berdoa, rajin masuk gereja, agar seluruh kehidupan kita diarahkan dan dikendalikan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jangan membiarkan setan menguasai kita. Akhirnya yang terjadi ialah kekacauan dan perpecahan. Semoga Tuhan memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Uskup Keuskupan Agung Merauke, Pastor Yohanes Kandang Projo, yang telah menyampaikan laporan Ketua Panitia. Bapak Menteri yang mulia Uskup Agung Merauke dan hadirin sekalian, selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Uskup Keuskupan Agung Merauke kepada yang mulia Monsinyur Petrus Kalisius Mandagi MSc. Disilahkan. Bapak Menteri yang kami muliakan, luar biasa ini Bapak Menteri ini. Saya bangga punya menteri jenis begini. Saya kenal lihat banyak menteri yang lain, tapi tidak. Ya bukan saya cari muka supaya Bapak bantu lagi kami di sini. Tapi memang dengan hati yang jujur, luar biasa. Ya, saya ingat 2 tahun lalu Bapak singgah di sini untuk datang kasih tangan kepada Uskup Agung pas ada misa. Cuma dalam waktu 1/4 jam yang luar biasa Bapak punya sebagai pejabat rela turun melihat masyarakat termasuk orang Katolik. Ini luar biasa. Pejabat lain itu kurang ajar juga. Ini jenis pejabat yang bagus. Datang di sini kasih tangan dan mengatakan kepada saya kenal Bapak Uskup di Malang dan menjadi pastor. Nah, saya pakai kesempatan. Momentum is given. Take qualify. Saya bilang kepada Bapak Menteri, kami butuh gedung kantor keuskupan. Sudah ada gambar? Ya, sudah coret-coret sedikit. Bapak Freddy itu ya, dia coret di mana saya nggak tahu. Tapi sesudah 1 minggu, Bapak Menteri PA sama saya sudah bicara dengan Presiden Jokowi dan diizinkan. Luar biasa dan sekarang terbukti. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi ya, pemerintah pusat atas inisiatif kerjasama atau desakan dari Bapak Menteri. Akhirnya kita punya gedung yang megah dan bagus ini. Tentu saja
saya pantas ucap terima kasih kepada Kementerian PUPR. Saya masih ingat saya di Jakarta bertemu dengan 2 menteri ini. Saya yang kecil begini disambut oleh 2 menteri di kantor. Luar biasa, saya malu juga jadi sesuatu begini. Dan ketemu Pak Basuki dan Pak. Dan memang terjadi luar biasa dari Kementerian PUPR akhirnya yang melaksanakan pembangunan ini. Ada kepala apa saya kemarin? Kepala balai, ya, lain lagi pokoknya jenis-jenis ini. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, sampaikan kepada Bapak Basuki terima kasih yang sebesar-besarnya dari Uskup Mandali, dari seluruh umat Katolik Uskupan Agung Merauke. Dirjen Bimas Katolik Pak Toto, luar biasa ini, jenis bagus juga ini. Masih PLT kira-kira menjadi menteri barangkali. Terima kasih sudah hadir ini. Tentu kami senang juga bahwa Kementerian Agama juga memperhatikan kami. Luar biasa ya. Asal jangan lupa proposal saya ya. Bapak Menteri saya suka dulu daripada yang tidak. Saya sampaikan kepada bapak-bapak dari rombongan menteri atau rombongan dari Dirjen atau bapak yang lain dari Papua, dari Jayapura dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di sini. Juga tentu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak pejabat, Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan. Beberapa hari lalu Bapak ini merayakan ulang tahun juga. Kami ya beda berapa tahun ya, dia 47, saya 44. Jadi masih ada harapan jadi menteri. Bapak Bupati juga yang jenis bagus juga ini. Dia banyak janji pada saya. Asal jangan orang Ambon bilang janji tinggal janji tapi parlente jalan terus. Bapak ini tidak, saya sudah lihat tidak, tadi baru bisik saja. Oh, ini baru bisik kiri. Terima kasih Bupati dan pejabat-pejabat lain. Danrem biasa saya kenal Danrem, beliau dulu masih kapten. Ya kapten, saya sudah sedikit jenderal, apalagi jenderal dalam kerusuhan ya. Jadi dia masih minder. Sekarang sudah lebih tinggi dari saya, sudah jenderal luar biasa. Danrem, pejabat-pejabat militer lain, ada pelatih dan yang lain-lain, aparat kepolisian, ada bapak apa? Polres, jenis Kapolres juga yang bagus ini. Ini jenis bagus. Saya langsung diurus dari bagus ya. Jadi saya kalau bagus saya bilang saja, kalau tidak bagus saya bilang saja. Ya. Itu saya punya ya kata hati yang harus saya sampaikan. Jadi saudara-saudara sekalian yang terkasih, pejabat-pejabat yang datang, agama, adat, masyarakat dan sebagainya, para pastor, para suster dan sebagainya, umat sekalian yang sangat-sangat kami kasihi. Luar biasa. Akhirnya kita mempunyai sebuah gedung yang bagus. Dan pas daerah ini menjadi provinsi. Luar biasa. Terima kasih ya. Itu bukan usaha kami sendiri. Campur tangan Tuhan, tapi juga bantuan dari khususnya dari pemerintah pusat. Terima kasih atas perhatian dari pemerintah. Nah itu tahun depan tahun politik, jangan makalai-makalai ya. Di sini ada PDIP, ada Gerindra barangkali, ada apa? Ya boleh ya, senyum-senyum satu lima. Jangan tahun depan bikin kacau di wilayah ini ya. Saya bilang saja kalau tidak saya berteriak juga ya. Ini jadi harus aman ya, supaya boleh bersaing ya, boleh bersaing silahkan, tetapi jangan rusakkan perdamaian di sini. Jangan rusakkan. Kita masuk surga bukan karena partai politik, kita masuk surga
kalau kita hidup damai. Ini penting kita pegang. Ini harus disadari sesangka ini ajaran setiap agama bahwa kasih mengalahkan segala-galanya. Ini gedung ini hasil dari kasih. Nah, dari berbagai pemerintah pusat dan orang-orang yang lain. Jadi gedung ini harus menjadi lambang kasih, lambang perdamaian, lambang persatuan. Jadi saya harap setiap orang berlewat gedung ini damai diutamakan, bukan kekerasan, bukan balas dendam. Janganlah Papua dijadikan tanah kekerasan, tanah sengketa. Papua adalah tanah damai, apalagi Papua Selatan. Ini saya capai. Semoga orang Katolik harus tampil ke depan sebagai pejuang-pejuang keadilan dan perdamaian, dan juga pejuang dari persatuan dan dialog. Pokoknya berjuang membuat kebaikan di tempat ini. Jadi saya ucapkan semua terima kasih. Tapi mau sampaikan Bapak Menteri, lihat ada banyak gambar-gambar bagus di sini. Dan di dalam juga ada gambar bagus. Itu hasil karya dari seorang pastor dari Maluku. Mana Pastor J? Sedikit berdiri. Tidak ada yang di belakang saya. Pastor J. Dia bikin juga jalan salib di depan. Kalau kita mesti bayar, masih mahal. Dia murid saya, jadi berani dia minta duit. Saya bilang, masuk neraka. Dan berhasil, bagus. Jadi kita berbangga ada cerita gereja masuk Papua. Dan ada uskup-uskup juga, muka-mukanya. Cuman muka saya mereka sudah putar-putar. Jelas lagi ya. Kita diperbaiki kan. Supaya sedikit bagus. Sudah cipit lagi, masih diputar-putar lagi. Pokoknya jadi bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, menteri sekali lagi. Terima kasih banyak. Salam untuk Bapak Presiden. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc yang telah membawakan sambutan pada kesempatan ini. Bapak Menteri dan Bapak Uskup yang kami muliakan, selanjutnya adalah kita mendengarkan sambutan Bupati Merauke. Kami sapa dengan penuh kasih Bapak Dr. Anandus Romanus Mbaraka MT. Silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salam sehat untuk kita semua. Yang mulia Monsinyur Uskup Agung Merauke, Bapak Uskup Mandagi, selamat ulang tahun yang ke-74. Tuhan memberkati terus bersama kami. Tadi waktu bisa bilang sedikit lagi mati, nggak boleh mati. Tuhan Yesus yang punya hak. Terima kasih Bapak Uskup luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Saya anak Merauke, anak imam, tapi saya lihat keuskupan berubah cepat dan pastor-pastor mulai kompak. Sekiranya hasil diskusi saya juga dengan Bapak Uskup. Terima kasih Bapak Uskup mendengar kita. Terima kasih untuk hal ini. Para pastor dan suster yang saya kasih, Pak PJ Gubernur, Bapak Menteri dan rombongan sudah datang ke sini. Terima kasih sudah bisa datang ke sini. Teman-teman yang mewakili Pak Basuki, Menteri PU, karena kita komunikasi terus, Pak Dirjen Dinas Katolik dari Kementerian Agama dan rombongan, Pak Dandrem, Alam Tamal, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Selatan, Provinsi dan juga Kabupaten Merauke, para tokoh masyarakat, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan yang hadir, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke,
tokoh adat, tokoh masyarakat, mantan Bupati Merauke Ade Freddy, dan semua saudara terkasih kepala balai yang juga hadir, Pak Cornelius yang sudah bisa hadir, paduan suara ibu-ibu sekalian dan tamu undangan yang saya kasih. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini acara berkat Tuhan ada dua yang dikasih pada kita. Satu, maksudnya ulang tahun itu pertama, mulai dari 0 tahun sampai dengan 74 tahun hari ini di Merauke. Luar biasa berkat Tuhan sama kita di selatan Tanah Papua, khusus di Kabupaten Merauke. Yang kedua, lewat Pak Menko, Pak Menteri PU, yang adalah perpanjangan tangan dari Bapak Jokowi, kita dapat berkat dari kantor keuskupan gedung baru yang kita terima. Ini dua berkat bagi kita hari ini. Kita semua bersyukur, saja kita semua berdoa, semoga apa yang sudah dikasih Bapak Uskup kita dukung terus dalam pengembangan tugas pengembangan kepada kami dengan para pastor, suster, dan juga semua yang sudah dibangun terus kita dukung. Tadi saya dengan Pak PJ ngomong-ngomong, ini Bapak Uskup bangun banyak, tugas kita juga berat, pemeliharaan. Jadi kita harus jaga terus gedung-gedung ini biar jadi bagus. Biar besok gedung-gedung ini tetap bersinar di tanah Papua Selatan ini. Itu tugas kita. Dan kami pemerintah Merauke terus memberikan bantuan kepada keuskupan rutin setiap tahun untuk semua bisa berjalan sama-sama. Kami dengan Bapak Uskup terus komunikasi juga dengan beberapa pastor, para pastor juga kami terus komunikasi. Semoga apa yang kami lakukan sama-sama, khusus untuk membangun Kabupaten Merauke yang adalah ibu kota provinsi Papua Selatan, bisa kita laksanakan dengan baik. Pak Danrem, Pak Kapolres juga tetap semangat. Saya kira kita jalan sama-sama bersama Bapak Uskup jaga kedamaian. Merauke, Bapak Uskup punya sejarah tidak pernah ribut. Pernah ribut sekali 1999 masuk 2000. Itu ribut sekali. Sesudah itu sampai hari ini, puji Tuhan Yesus, sampai hari ini tidak ribut Pak Menteri. Dan kami orang Merauke, selalu saya bilang, orang Merauke khusus orang Marin, ini Solonya Jawa. Jadi orang Marin itu hidup itu dengan penuh cinta kasih. Dan orang Marin tidak pernah ribut di tanah Anima ini. Semua orang yang hadir di sini pasti kenal orang Marin. Itu prinsip dari hidup orang Marin di atas tanah ini. Kalau orang lokal di sini sudah tidak ribut, seperti tadi Bapak Uskup minta pesan kepada kita yang lain juga jangan ribut di tanah ini. Karena tanah ini tanah terjanji dan tanah penuh cinta. Karena hujan turun, kalau Bapak Ibu jalan di Merauke hujan turun, pasti dapat penting di jalan raya, di tempat lain tidak ada, cuma ada di tanah Anima. Mari kita beri aplaus pada tanah ini. Ini tanah terjadi. Kalau Bapak Uskup datang lagi, berkat turun lebih banyak lagi. Begitu. Saya kira begitu. Terima kasih untuk kita semua sekali lagi atas nama masyarakat Kabupaten Merauke, atas nama keluarga dan pribadi, menyampaikan selamat ulang tahun untuk Bapak Uskup Agung Merauke. Tuhan sayang terus berkarya antar kita supaya kita semua bisa masuk surga Bapak Uskup. Jangan sampai kita belok ke kiri masuk neraka, tapi Bapak Uskup kalian kita pasti masuk surga. Begitu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sampaikan terima kasih kepada Bupati Merauke yang disampaikan dengan komunikasi Dr. Anus Romanus Subrata, MT. Bapak Menteri yang mulia Uskup Agung Merauke serta hadirin sekalian, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan. Kami sapa dengan penuh kasih Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, disilahkan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, kali ini diwakili oleh Bapak Menko PMK, Profesor
Dr. Muhajir Effendi MAP, yang terhormat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Pak Deputi, yang mulia Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Merauke Monsinyur Petrus Mandagi SC, yang terhormat Forkopimda Provinsi Papua Selatan Bapak Danlanut Ciadi Mara, Bapak Danrem 174 ATW, Bapak Danlan Tamang 11, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Usamus, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Merauke, beserta Forkopimda Kabupaten Merauke, para suster, para pastor, para frater, para bruder, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua diberi kesehatan dan diberi kekuatan, sehingga kita dapat terus melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-74 kepada Bapak Uskup Agung Merauke, Bapak Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSC. Semoga Tuhan terus beri umur panjang, beri kesehatan, beri kekuatan, sehingga dapat terus menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada Bapak Uskup di Keuskupan Agung Merauke. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini melalui Bapak Menko PMK, yang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Uskup tadi telah memberikan bantuan berupa gedung kantor Keuskupan Agung Merauke yang pada hari ini telah diresmikan oleh Bapak Presiden melalui Bapak Menko PMK. Semoga gedung ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pelayanan gereja Katolik di Keuskupan Agung Merauke. Bapak Menteri, Bapak Uskup Agung, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap orang yang lewat di depan Keuskupan Agung Merauke tentu berdecak kagum melihat perubahan yang begitu cepat sejak Bapak Uskup bertugas sebagai Uskup Agung di Keuskupan Agung Merauke. Banyak inovasi yang telah beliau lakukan, banyak perubahan yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Kita pun yang hadir di sini tentu di dalam hati, tanpa kita berkata sepatah kata, kita tentu merasakan kekaguman dan juga sekaligus merasa bangga atas gedung yang kita resmikan hari ini. Kebanggaan yang kita rasakan tidak kita ungkapkan lewat kata-kata, namun kita rasakan di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian, kurang lebih 200 tahun yang lalu ada seorang pujangga, seorang komponis yang cacat. Dia tuli sejak lahir. Namanya Ludwig Beethoven. Dia cacat sejak lahir dan tidak bisa mendengar. Tapi dia menciptakan sebuah lagu yang sangat terkenal, yaitu Ode to Joy. Lagu ini sepanjang 200 tahun dinyanyikan oleh berbagai spektrum aliran gereja di seluruh dunia.
Bapak Ibu bayangkan bagaimana seorang yang tuli dapat menciptakan sebuah lagu dan dapat dinyanyikan di seluruh dunia sepanjang 2 abad. Jadi dia menciptakannya dalam hati dan mengirim pesannya melalui hati kepada hati seseorang yang menerjemahkan lagu itu. Demikian juga dengan kita. Kita dapat mengirim pesan kekaguman dan pesan kebanggaan dari hati ke hati tanpa berkata. Oleh karena itu, pada hari ini kita semua merasa kagum dan sekaligus merasa bangga, disertai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, juga kepada Bapak Menko PMK, Pak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, yang telah memberikan berkat kepada kita berupa sebuah gedung yang tadi sudah diresmikan untuk kita gunakan bagi pelayanan umat Katolik di Keuskupan Agung Merauke. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu memperingatkan kami para kepala daerah untuk terus menanamkan, memupuk, menumbuh kembangkan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, orang Katolik harus berdiri di garda terdepan sebagai umat yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Karena filosofi Bhinneka Tunggal Ika adalah filosofi salib. Bhinneka itu given, diberikan oleh Tuhan. Keberagaman itu tidak diciptakan oleh manusia. Keberagaman, kebinekaan itu diberikan oleh Tuhan. Dia vertikal dari atas ke bawah. Sedangkan Tunggal Ika, persatuan itu kita ciptakan, kita upayakan, kita hadirkan persatuan. Dia horizontal. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu kita memikul salib. Kita harus berdiri di baris terdepan menjaga persatuan dan kesatuan. Demikian juga dengan kami para pemimpin. Semua pemimpin di berbagai jenjang, di berbagai level, punya kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan. Karena untuk menjadi pemimpin, kita harus memiliki 2 hal. Yang pertama adalah legitimasi, dan yang kedua adalah legalitas. Legalitas itu berasal dari hierarki yang lebih tinggi, vertikal. Sedangkan legitimasi berasal dari komunitas yang kita pimpin atau pengakuan. Sifatnya horizontal, itu filosofi salib. Maka para pemimpin juga wajib memikul salib, menjaga persatuan dan kesatuan. Legalitas itu didapat dengan ketaatan kepada hierarki, dan legitimasi atau pengakuan dari masyarakat itu kita dapatkan melalui karya-karya dan pelayanan. Oleh karena itu, marilah kita berkarya dan melayani dengan setulus hati, dengan segenap cinta kasih, supaya bangsa kita tetap menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bersatu padu, maju, makmur, aman, dan tentram. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih. Selamat siang, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan ini.
Meningkat samona, tinggalkan peta temokana. Meningkat samo pagima, domango kamu kakwadi. Meningkat samo halaman. Kepada Bapak Menteri dan Rombongan wanita perubahan lagu asli dari suku Marimbomi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk paduan suara Vidi Akbar. Bapak Uskup yang kami hormati dan para hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami sapa dengan penuh kasih Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MAB. Disilakan. Selamat siang. Salam
Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Uskup Agung Keuskupan Agung Merauke, Insinyur Petrus Kanisius Mandagi MSc, Gubernur Papua Selatan Bapak Apollo Somanso, Dr. Insinyur Apollo Somanso, mantan rektor seperti saya, Bupati Merauke Bapak Dr. Andes Romanus Baraka, ini juga Kemenko PMK Bapak Yohanes Baptista Sekian Nugraha MSc, Dirjen Dinas Katolik Kementerian Agama Indonesia Bapak AM Adianto Marjono, Kepala Balai Pemukiman Wilayah Papua Selatan Bapak Cornelius Sagrib, Forkopimda Provinsi Papua Selatan Kabupaten Merauke yang tidak bisa satu persatu, ada Pak Danlanal, Pak Danrem, Pak Kapolres, semuanya yang berbahagia, Bapak Sekretaris Uspan, Uskup Agung, Papua Selatan, para kepala daerah lingkup Keuskupan Agung Merauke, para rohaniwan, rohaniwati, Katolik Keuskupan Agung Merauke, umat Keuskupan Agung Merauke, semua yang hadir maupun yang tidak hadir, yang saya kasih, para tamu undangan hadir sekalian. Pertama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkahi kita dengan segala kebaikan, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul dalam acara peresmian gedung kantor Keuskupan Agung Merauke. Untuk itu sebelumnya saya menyampaikan salam kepada Uskup Agung Insinyur Mandagi dari Bapak Presiden dan seluruh umat Katolik di Papua Selatan. Sebetulnya Bapak Presiden sudah menjadwalkan untuk hadir sendiri, tapi kebetulan undangannya Uskup berpecah. Undangan dari Uskup itu bersamaan dengan event yang memang tidak beliau harus kawal betul, yaitu ASEAN Meeting pada hari-hari ini di Labuan Bajo. Dan kenapa Bapak Presiden harus hadir sendiri dan harus memimpin sendiri, karena beliau sekarang adalah merupakan ketua presidensial ASEAN untuk tahun 2023 ini. Kebetulan keketuaan ASEAN itu adalah jatuh dimandatkan kepada Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, sehingga sekarang Bapak Jokowi itu merangkap di samping Presiden G20 sekaligus juga Presiden ASEAN. Untuk tangan untuk Bapak. Sekali lagi kami mendapatkan mohon maaf yang sebesarnya, dan beliau menugaskan kepada kami, kepada saya untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini tidak terlalu mengecewakan. Tentu saja akan lebih semangat kalau presidennya sendiri yang hadir. Alhamdulillah gedung ini telah terrealisasi dengan baik. Walaupun ini saya mestinya harus paling tidak setahun yang lalu, karena kebetulan ada COVID, memang menjadi sangat mengganggu sehingga harus terpaksa pembangunannya agak mengalami penundaan. Maka rencana akan kita resmikan bersamaan dengan pagelaran POM, termasuk peresmian beberapa fasilitas di sini Pak Bupati. Ada beberapa rusunawa yang kita bangun di wilayah Merauke ini. Tetapi karena ini adalah desain yang diawasi sendiri oleh Uskup Agung, maka kita ingin membuat yang terbaik lah. Mudah-mudahan ini adalah gedung yang terbaik yang telah dibangun untuk periode ini dari Kementerian PUPR.
Dan ini sebetulnya juga serba kebetulan saja. Kebetulan saya bersilaturahmi, berkunjung ke uskup, dan gak lama uskup ya. Karena waktu itu saya harus segera ngejar pesawat, dan tidak banyak yang saya sampaikan uskup cuma ini aja. Ini sudah bertahun-tahun gak jadi-jadi, ini gimana? Saya kemudian terus aku pulang, kemudian menyampaikan laporan kepada Presiden. Kebetulan saya juga harus menyampaikan laporan rencana pembangunan fasilitas untuk PON waktu itu. Dan Pak Presiden bilang, ya baguslah, bangun saja. Maka terus saya telepon langsung pada Uskup Agen. Semua itu sebetulnya adalah dari Tuhan, kekuasaan Tuhan. Kalau saya kebetulan datang ke sini, itu hanya tangan Tuhan melalui saya. Dan betul-betul kebetulan bahwa saya kalau berkunjung ke daerah pasti juga memang berkunjung ke tokoh-tokoh agama, termasuk pastor, termasuk uskup, ulama, pendeta, itu memang sudah kebiasaan saya. Tetapi waktu kesini memang serba kebetulan saja. Karena itu saya juga terima kasih kepada Uskup Agung. Karena kalau Uskup Agung seandainya beliau tidak menyebut, saya juga tidak tahu kalau di sini butuh gedung keuskupan ini. Saya kira waktu itu sudah cukup lah, karena sudah kelihatan indah katedralnya. Tapi dengan ada bangunan ini, saya lihat saat saya agak kaget juga. Ternyata bagus juga bangunan gedung keuskupannya. Saya nggak mengira dengan sekarang bangunannya jadi imbang, sana megah, sini juga lumayan megah lah. Sehingga ini menjadi sebuah lingkungan gerejawi yang menurut saya sangat bagus untuk pengembangan berbagai aspek. Karena saya dalam pandangan saya, semua pusat-pusat peribadatan termasuk gereja itu sebetulnya bukan sekedar untuk ibadah, tapi adalah pusat kebudayaan. Jadi di sini tadi saya lihat, saya intip anak-anak kecil bermain-main di lingkungan, itulah sebetulnya masa depan Indonesia itu di tangan mereka. Kalau mereka sudah sejak kecil sudah berada di dalam lingkungan yang bagus, lingkungan gereja, saya yakin mereka juga akan jadi orang-orang yang jenis-jenis orang yang baik. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Uskup Agung dalam usianya yang ke-47. Semoga dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, terus memiliki kekuatan untuk memberikan pelayanan, menggembala umat-umat Katolik tidak hanya di wilayah Papua Selatan, tetapi juga Papua, yang sehingga bisa menyinari, bisa memberikan kesejukan seluruh Papua yang sangat didambakan ini. Saya tentu saja juga mengucapkan selamat kepada seluruh umat Katolik yang ada di Papua Selatan ini, mumpung masih dalam suasana Paskah. Mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh umat Katolik yang ada di Keuskupan Agung Merauke. Saya percaya bahwa perayaan Paskah bagi saudara-saudara umat Kristiani sejatinya merupakan peristiwa yang sangat penting, karena merupakan titik kulminasi yang mengingatkan saudara sekalian akan karya keselamatan Yesus atas dosa-dosa, sehingga perayaan Paskah senantiasa menghadirkan suasana yang penuh sukacita bagi kita semua. Merujuk kepada data Kementerian Agama, Keuskupan Agung Merauke merupakan salah satu keuskupan yang memiliki jumlah umat Katolik sangat besar bila dibanding dengan keuskupan lainnya yang berada di tanah Papua. Dengan jumlah umat, mohon maaf, Keuskupan Agung Kabupaten Belu lebih dari 400.000 jiwa, di mana seluruh umat tersebut diharapkan memberi pelayanan dari keuskupan, terutama dalam pelayanan keperibadatan dan administrasi gerejawi. Pelayanan gerejawi sebuah keuskupan yang memiliki cakupan yang sangat luas tentu membutuhkan fasilitas gedung kantor keuskupan yang memadai. Oleh karena itu, kasih karunia Tuhan Yang Maha Esa hari ini patut kita syukuri bisa terwujud dan diresmikan. Terus sekalian, Uskup Agung yang kami muliakan, keberadaan gedung keuskupan ini merupakan wujud kerjasama dari kira semua pihak,
di mana perencanaannya sudah cukup lama, tadi sudah disinggung oleh Pak Agung, sejak tanggal 26 Juni 2022 telah dilaksanakan peletakan batu pertama yang diikuti dengan proses pembangunan fisik dan akhirnya selesai pada bulan Desember 2022. Kita patut berterima kasih tentu saja kepada Bapak Presiden yang telah memberikan dukungan, kemudian juga Bapak Menteri PUPR yang dengan sangat responsif dan segera memerintahkan aparatnya untuk merealisasi permohonan dari Uskup Agung ini. Saya maaf Uskup, karena beliau untuk meyakinkan Pak Menteri PUPR, beliau hadir sendiri di Jakarta tadi, kemudian bersama saya dan menyampaikan salam Pak Menteri PUPR. Waktu itu luar biasa, beliau terkejut. Baru kali ini ada pastor masuk kantor saya katanya. Jadi tentu saja itu satu hal yang luar biasa untuk bagi Pak Menteri PUPR. Hal lain sebagai informasi adalah bahwa pada pertengahan bulan September 2022 lalu, saya juga menerima permohonan dari Uskup Agung Merapi untuk pengadaan furniture. Jadi Uskup, saya janji nanti ini masih ada kerjaan yang belum selesai, yaitu melengkapi furniture yang ada di kantor ini. Nanti ada Pak Dirjen di Pembinaan Katolik, dan juga ada kepala balai, mana kepala balai tadi? Kepala balai itu yang nanti bertanggung jawab. Saya akan bicara dengan masing-masing menterinya, dan mohon didesain yang bagus, furniturnya sesuai dengan kondisi gedungnya. Masa gedungnya bagus, furniturnya nggak bagus? Jadi karena itu nanti saya mohon ada perencanaan yang baik, dan kalau perlu nanti saya ingin tahu sendiri seperti apa. Dan harus sudah mendapat persetujuan Uskup Agung. Jadi saya mohon, jadi saya masih meminta gedung ini, yaitu untuk melengkapi kebutuhan furniturnya, termasuk saya kira alat-alat teknologi administrasi diperlukan. Untuk IT Uskup, saya kira nanti juga ini ada Pak mantan rektor, ada Pak rektor kan? Rektor Musarus, ada Pak rektor, saya mohon nanti Pak rektor, ini perintah Menko PMK ya. Jadi mohon nanti ada dirancang betul sistem administrasinya, harus menggunakan sistem administrasi modern, ya, mulai pencatatan, mulai berbagai macam yang dibutuhkan. Dan saya minta nanti ada rancangannya, ya. Dan kalau dari Universitas Erasmus nggak ada biaya, nanti coba dilewatkan saya. Ya. Saya ingin gedung ini tidak hanya sekedar gagah di luar, tetapi pelayanannya juga memang berkualitas dan betul-betul meningkatkan iman, meningkatkan kinerja, meningkatkan tadi itu kesatuan, semangat kesatuan dan kemajuan Papua. Supaya gereja ini harus betul-betul menjadi center of excellence untuk membangun Papua masa depan. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, Merauke khususnya dan Papua Selatan ini adalah tanah damai, dan kalau sudah damai jangan dipakai sendiri damainya, tapi juga harus disebarkan kepada tempat lain yang belum damai. Jadi kedamaian tanah Papua adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita sudah mampu menciptakan kedamaian, jangan berbangga hanya karena kita bisa damai, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana tanah yang tempat yang lain yang belum damai itu. Dan itu saya kira juga merupakan tugas dari keuskupan untuk itu. Tapi saya tidak berani merintah Uskup Agung, tapi kalau dengan Pak Rektor berani. Jadi itu yang menjadi komitmen kami Uskup. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik untuk ke depan. Dan yang terakhir, saya izinkan mengutip salah satu ayat dalam Alkitab. Nanti kalau salah mau dibetulkan Uskup, yaitu surat Rasul Paulus pada jemaat Efesus pada bab 4 ayat 11-12 yang berbunyi, dan dia memberi para rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Dari ayat ini menurut saya sudah tampak jelas adanya hak dan kewajiban
dalam suatu kesatuan untuk pelayanan, yakni di satu sisi sebagai umat Katolik kita semua telah dibekali, saudara-saudara telah dibekali berbagai karunia, termasuk fasilitas yang telah dibangun ini. Namun sebaliknya di saat bersamaan, saudara-saudara punya kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pekerjaan pelayanan di gereja sebagai wujud tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara agar menggunakan berbagai keahlian atau fasilitas yang ada, yang dimiliki, untuk tidak hanya membangun gereja atau kantor keuskupan secara fisik, tapi juga mengisi dan mempercepat pembangunan, penciptaan perdamaian, toleransi beragama, dan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Provinsi Papua Selatan ini. Tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Selatan, yang baru saja dimekarkan oleh pemerintah pusat punya harapan besar terhadap tanah ini untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan, bagian yang embedded dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu adalah pekerjaan rumah kita yang sampai sekarang belum selesai. Karena itu saya berharap betul keberadaan gereja di Papua Selatan ini, gereja bukan hanya dalam arti fisik, tapi adalah entitas betul-betul bisa memberikan cahaya yang menerangi seluruh tanah Papua. Demikian Uskup Agung yang kami muliakan, saudara sekalian, kita akhiri. Terima kasih. Salam. Sebelum Bapak Menteri kembali ke tempat, saya mengundang Monsinyur untuk bisa mengambil tempat. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pada penerimaan Cindramata. Penerimaan Cindramata yang pertama kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Disilahkan para petugas. Dan bersiap-siap kami undang Dirjen Bimas Katolik Republik Indonesia. Nampaknya bukan saja pemberian Cindramata dari Bapak Uskup, tetapi ada juga pemberian Cindramata dari Menteri kepada Bapak Uskup. Mari kita berikan tepuk tangan juga kepada Bapak Menteri. Selanjutnya penyerahan Cindramata dari Bapak Menteri kepada Monsinyur Petrus Canisius Mandagi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menteri dan Bapak Uskup. Kami persilahkan Bapak Menteri untuk kembali. Mohon kesabaran Bapak Uskup. Selanjutnya kepada Dirjen Bimas Katolik Republik Indonesia, Bapak Adianto Sumarjo. Bersiap-siap Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, bisa Bapak Cornelis Saragim. Terima kasih kepada Bapak Dirjen. Semoga Tuhan selalu memberkati terbaiknya. Selanjutnya Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua, Bapak Cornelis Sagri. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Cornelis Sagri. Terima kasih. Selanjutnya Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provinsi Papua. Kami sapa Bapak Elkana Catur.
Berikutnya kami undang kesediaan Pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan. Kami sapa Dr. Andos Insinyur Apollo Savanpo, STMT. Cindramata selanjutnya kami undang dengan penuh kasih Bapak Bupati Merauke. Kami sapa Bapak Dr. Andos Roman Sumaraga, MT. Silakan. Dan yang terakhir, bersiap-siap dari PT Papua Sinar Anugrah. Kami sapa Bapak Sumantri ST atau yang mewakili. Semoga penyerahan cindramata yang persembahkan dari Bapak Uskup mewakili seluruh umat di selatan Papua sebagai ungkapan rasa cinta dan rasa kasih dari kami orang-orang selatan Papua. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Uskup dan Bapak Menteri dan Bapak Ibu yang sudah diberikan persembahan dan penghargaan. Bapak Menteri yang mulia Uskup Agung Merauke dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk dalam perayaan yang kita nanti-nantikan juga, yaitu perayaan ulang tahun Monsinyur yang ke-74 tahun. Kami mengundang dengan hormat Monsinyur untuk bisa berada di depan.